is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of hosts. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, you're my love. Oh Jehovah, I worship you. I go to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was that is to come? Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was that is to come? Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was that is to come? Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was that is to Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan di mana Engkau berada Tuhan, di situ kemerdekaan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Engkau yang kuduskan tempat ini sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh apapun yang hendak mengambil setiap damai sejahtera kebenaran dalam kehidupan kami, menyingkir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ingin berjumpa dengan pencipta kami. Kami ingin mendengarkan setiap curahan isi hati-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat mengambil setiap kebenaran firman-Mu dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus lanjutkan. Mari Tuhan, biar kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Dapatkan setiap isi kebenaran firman-Mu Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lihat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan biar Engkau yang penuhi Tuhan, puaskan setiap kami saat ini. Kami tidak lagi menjadi orang yang sama Tuhan ketika kami pulang nanti. Biar kebenaran yang memerdekakan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Apapun yang keluar Tuhan, biar semuanya hanya yang berasal daripada-Mu saja.
Tidak ada perkataan manusia apapun, emosi apapun yang dapat ikut campur, tapi hanya perkataan yang daripadamu Tuhan. Memberkati tempat ini menjadi saluran yang bersih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mohon maaf ya, minggu ini agak umpel-umpelan katanya ya. Jadi gak apa-apa, tetap percaya kita terima yang terbaik, amin. Ya, nanti mungkin kalau penari agak kesulitan duduk di belakang, boleh di depan juga gak apa-apa ya. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, nama saya Derian, saudara. Saya dari Bandung, dari AOC Bandung. Ya, hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama terima setiap curahan isi hati Tuhan buat setiap kita. Saudara siap? Percaya pasti ada setiap pesan yang Tuhan mau bagikan ke dalam setiap kehidupan kita, amin. Hari ini kita akan belajar banyak saudara tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu tema kita AOC juga bulan ini adalah Great Destiny. Ya, meskipun ini udah hari terakhir ya, bulan ini betul ya? Tanggal 30 hari ini, tapi saya percaya setiap tema yang Tuhan berikan itu tidak hanya berlaku untuk 1 bulan saudara. Tapi saya percaya setiap tema itu yang membangun kehidupan kita dan kita bisa terus berjalan sama Tuhan, amin. Kalau tema kita bulan ini adalah Great Destiny, ada panggilan yang ajaib, panggilan yang besar, panggilan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya jangan apa ya saudara, jangan anggap itu hanya untuk sebulan. Tapi percaya setiap langkah-langkah kita ke depan, Tuhan sudah pimpin semuanya, amin. Hari ini kita mau belajar sangat banyak saudara tentang Great Destiny. Boleh dibuka dulu, Matius 7 ayat 6. Sebelumnya saya mau tanya dulu saudara, seberapa banyak di sini yang sudah mengerti panggilan hidupmu apa? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah cukup banyak ya. Bagi yang belum mengerti saudara ya, mungkin ada juga yang malu-malu untuk angkat tangan saudara. Saya mau katakan satu hal saudara, engkau dipanggil oleh Tuhan satu persatu dan hidupmu berharga di hadapan Tuhan, amin. Selalu ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini lahir di dunia ini bukan hanya kebetulan saudara. Bukan hanya tiba-tiba Tuhan iseng, oh ya udahlah saya ambil aja masukin satu gitu ya. Habis itu lahir ke dunia ini gitu. Bukan sebuah kebetulan semuanya. Tapi seringkali kita ini tidak menghargai hidup kita. Seringkali kita ini tidak menghargai setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya saudara waktu ini khotbah sudah saya sampaikan juga di Bandung saudara waktu minggu pertama. Dan ketika saya menyiapkan, tiba-tiba Tuhan bilang tentang Matius 7 ayat 6 ini saudara. Boleh kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saat itu saudara ketika saya berdoa sama Tuhan tentang panggilan, tentang apa yang harus saya sampaikan saudara. Keluar firman Tuhan ini, Matius 7 ayat 6. Mungkin kalau kita baca sekilas gak ada hubungannya dengan panggilan, betul ya? Tapi ketika Tuhan berbicara, saudara saya tahu dalam hati saya banyak orang yang seringkali membuang panggilannya di hadapan Tuhan. Saudara yang namanya manusia, saya juga tidak menyalahkan, saya juga masih manusia saudara. Pasti seringkali kita ini meragukan Tuhan, kenapa? Kemarin bagus banget saudara ya, kemarin beberapa hari lalu, 2 hari lalu, kami baru selesai dari retret sinode di JKI. Dan ada satu hamba Tuhan mengatakan, kenapa sih seringkali kita ini tidak bisa percaya sama Tuhan? Karena seringkali pewahyuan kita tentang masalah itu jauh lebih clear daripada pewahyuan kita tentang Tuhan. Pewahyuan kita tentang masalah, kita bisa lihat masalah kita depan mata, betul? Tapi seringkali kita tidak bisa lihat Tuhan. Itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita kecewa, itu yang membuat kita ragu sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah lepaskan kita dari tangannya saudara. Amin. Hari ini jangan menyerah dengan hidupmu. Ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan saudara. Bukan rancangan kecelakaan sekali lagi. Tidak
Saya percaya dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin dengan sengaja membawa engkau masuk ke jurang, saudara. Meskipun jatuh pun Alkitab katakan Tuhan menetapkan. Mazmur 37 ayat 23, saudara, boleh saudara buka. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, ya. Ini boleh, kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh coret, saudara boleh garis. Kalau saudara di handphone boleh di screenshot, mungkin perkatakan setiap hari, saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ini ayat yang sangat ajaib. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai terganya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini perkataan Daud, saudara. Dan lihat bagaimana dia bisa jelaskan, saudara, kenapa mungkin masalah terjadi, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Tuhan tetap tarik kita lagi naik, saudara. Tuhan tetap tarik, bangkitkan kita lagi. Jatuh itu pasti. Dalam kehidupan kita itu jatuh sering, saudara. Tapi Tuhan tidak biarkan kita tergeletak, amin. Tuhan selalu tarik kita kembali. Tuhan selalu bangkitkan setiap kita kembali. Efesus 2 ayat 10, ini yang terpenting juga, saudara. Saya sedang berikan dulu kepada saudara fondasi bahwa engkau harus mengerti hidupmu itu bukan kebetulan. Hidupmu itu bukan kecelakaan, saudara. Hidupmu itu bukan rancangan yang penuh kecelakaan tadi, saudara. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini semua percaya kita adalah ciptaan Tuhan, amin. Dan di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Destiny itu tidak harus besar, saudara. Seringkali kita ini sering salah mengerti tentang panggilan, saudara. Seringkali kita salah mengerti tentang destiny. Karena apa? Mungkin seringkali kita selalu dikasih tahu destiny itu adalah ayo jadi besar. Ya betul, boleh, saudara. Kalau saudara punya destiny jadi besar, jangan juga mengecilkan destiny-mu, saudara. Tapi seringkali kita ini selalu takut dengan yang namanya destiny. Kenapa? Karena mungkin kau mengerti bahwa engkau tidak bisa sampai ke sana. Seringkali kita ini hanya dipanggil mungkin untuk jadi berkat buat 1-2 orang, itu destiny, saudara. Saudara pernah dengar cerita satu orang hamba Tuhan besar bertobat karena apa? Karena ada satu pendeta yang sedang berkhotbah seperti ini, dia hanya dengarkan di belakang. Mungkin dia berkhotbah hanya untuk 10-20 orang, saudara. Tapi tidak ada yang tahu ketika saat itu ada yang mendengarkan, dia jadi hamba Tuhan besar. Menjadi berkat buat jutaan orang, saudara. Itu destiny. Saudara pernah dengar cerita juga, saya lupa detailnya seperti apa, saudara. Tapi ada sepasang suami istri yang saat itu mungkin belum percaya dengan Tuhan. Dia berdoa untuk punya anak, bisa belasan tahun, saudara. Puluhan tahun, belasan tahun dia berdoa buat anak, saudara. Mungkin 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berdoa, tadinya dia belum percaya Tuhan. Ketemu sama saudaranya, dan saudaranya yang percaya Tuhan ini berkata, ayo doa sama Yesus, minta anak. Dengan polosnya dia datang, dia doa, minta didoakan oleh saudaranya ini, dan dia berkata, kalau benar Tuhan ada, kasih aku anak. Akhirnya singkat cerita, saudara, diberikan anak. Dia berdoa, sepasang suami istri diberikan anak, akhirnya anaknya lahir, saudara. Dan saat itu satu keluarga ini bertobat, masuk percaya Yesus. Singkat cerita, saudara, anak ini tidak lahir dengan sempurna, ya, tidak lahir dengan sempurna. Singkat cerita, akhirnya anak ini meninggal. Tapi saudara, saya percaya bayi ini pun lahir ke dunia ini ada sebuah destiny Tuhan. Apa? Menyelamatkan satu keluarganya. Buat jadi berkat, itu udah destiny dalam kehidupan kita, saudara. Buat jadi berkat aja, itu udah destiny. Jangan selalu berpikir ada sesuatu yang besar. Ya amin, saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang kecil-kecil ini yang membawa kita menuju sesuatu yang besar, amin. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita buat jadi berkat aja itu udah panggilan Tuhan. Di sini dikatakan tadi ya, untuk
Dipersiapkan Allah sebelumnya, ya saudara yang tadi ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada rancangan yang unik dalam setiap kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan created for good works through Christ. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik melalui Kristus. Ayo jadi berkat. Apapun yang bisa kita kerjakan dan jadi berkat, itu panggilan Tuhan. Ada mungkin sukanya ngebantu orang lain, terus lanjutkan saudara. Ada yang mungkin sukanya masak untuk kasih makanan gratis, lanjutkan saudara. Apapun itu yang kita lakukan untuk pekerjaan baik, itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, ayo berdoa kepada setiap kita. Bagian kita ini apa di dunia ini? Panggilan Tuhan ini apa buat setiap kita? Kalau ada yang sudah mengerti, bagus, lanjutkan, kuatkan panggilanmu. Kalau ada yang belum mengerti, mari masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Tanya lagi sama Tuhan, tujuan aku apa Tuhan di dunia ini? Kalau engkau belum tahu tujuannya, ayo coba dulu saudara jadi berkat. Dah, simple saudara. Jadi berkat untuk orang lain dulu. Nanti engkau akan Tuhan bawa masuk dalam panggilanmu. Engkau akan mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 saya bacakan saja saudara. Kita mengerti bahwa Yesus pun lahir ke dunia ini, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu panggilan Yesus. Yesus pun mengerti bahwa dia punya panggilan. Ya, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 38 tadi dikatakan, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia tahu dia turun ke bumi ini, saudara, dunia ini, bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi melakukan kehendak Tuhan. Itu panggilan, itu destiny. Dan ayo teladani Yesus, engkau pun harus tahu destinimu. Engkau pun harus tahu panggilan dalam kehidupanmu. Karena apa saudara? Panggilan ini yang membuat kita bertahan sampai akhir. Ya, boleh dicatat saudara, panggilan ini yang membuat kita bertahan sampai akhir. Saudara lihat kehidupan Yesus. Saat dia di Getsemani berdoa, dia katakan apa saudara? Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biar yang terjadi bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Kenapa? Dia tahu panggilannya saudara, panggilannya adalah apa? Bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu panggilan Yesus. Dan sampai akhir dia pegang panggilannya saudara. Mau itu ujungnya kematian pun dia tetap pegang panggilannya. Itu yang membuat dia tidak menyerah saudara. Makanya kita harus mengerti panggilan kita apa. Makanya kita harus mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu jadi apa saudara. Kalau kita gak punya tujuan, kalau kita gak punya panggilan saudara, mungkin masalah sedikit kau lari dari Tuhan. Masalah sedikit datang lagi engkau kecewa dengan Tuhan. Masalah sedikit datang lagi engkau coba cari yang lain untuk menolong engkau. Tapi ketika engkau tahu panggilanmu, mau sampai ujungnya kematian pun kau tetap pegang saudara. Amin. Saya berdoa biar hari ini Tuhan bangkitkan orang-orang yang ajaib, orang-orang yang luar biasa yang akan memegang panggilannya sampai akhir. Tidak mudah menyerah saudara. Kenapa? Engkau berakar dengan kuat di dalam panggilanmu. Amin. Yesus tahu sepenuhnya apa panggilan dia di bumi, menyelamatkan umat manusia, makanya sampai akhir dia tetap pegang itu panggilannya. Amsal 16 ayat 9. Ini yang seringkali membuat kita menyerah saudara dengan panggilan kita. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seringkali kita manusia itu pengennya terjadi sesuai dengan kehendak kita, betul? Dan Amsal berkata seperti ini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya,
tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rancangan manusia belum tentu benar, saudara. Tetapi rancangan Tuhan selalu benar. Kita mungkin bisa merancangkan, saudara. Kita mungkin pengen ini, pengen itu, pengen A, pengen B, pengen sampai Z, saudara ya. Tapi tetap yang terjadi harusnya kita serahkan sama Tuhan, saudara. Karena seringkali rancangan manusia itu kalau tidak terjadi kita kecewa. Tapi kalau rancangan Tuhan yang terjadi itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik, saudara. Hari ini Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, di sini ada yang pakai Google Maps, saudara. Seringkali kalau kita pakai Google Maps kita sudah tentukan ya. Tadi pagi saya nginep dari Po Hotel mengarahkan ke sini pakai Google Maps, saudara, ke Gates ya. Kalau kita arahkan Google Maps itu kan udah ditentukan jalurnya, betul ya? Sama juga dengan kehidupan kita sebenarnya, saudara. Jalur itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali tiba-tiba di tengah jalan kita ketemu macet, oh lewat gang ini aja kayaknya lebih dekat, bisa lebih cepat, betul? Seringkali kita selalu ambil jalan pintas, saudara. Dan di Google Maps selalu ada tulisan rerouting, betul? Mungkin tadinya 15 menit, akhirnya karena kita lewat jalan tikus bisa jadi 20 menit, saudara. Ketika kita mengerti bahwa oh mungkin ini jalan singkat, oh mungkin ini jalan lebih cepat. Padahal Google Maps itu udah tahu, udah dihitung semuanya bahwa dia tahu yang mana yang paling cepat, saudara. Itu seperti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpegang dengan apa kekuatan kita sendiri. Kita seringkali berpegang dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita tahu. Kita selalu cari jalan pintas, betul? Sampai akhirnya harus menunggu lebih lama justru untuk sampai tujuan. Ayo serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Jatuhkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau saudara lihat kehidupan Abraham itu menunggu berpuluh-puluh tahun, saudara. Kenapa? Karena dia ambil jalan pintas dengan apa? Menikahi Hagar. Akhirnya keluar Ismail. Kalau saudara nanti lihat di Alkitab, saudara bisa baca seharusnya ya dalam, kalau nggak salah saudara ya, saya agak lupa juga, tapi dari masa dia menerima janji Tuhan sampai Hagar, habis itu sampai penggenapan Ishak, saudara, itu tepat di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau dia ambil jalan pintas, prosesnya itu 2 kali lipat, saudara. Padahal mungkin aja, kalau misalkan dia nggak ambil Hagar jadi Ismail itu, saudara, mungkin aja seminggu kemudian dia udah punya anak, mungkin, saudara. Mungkin aja dia setelah itu mungkin ya berhubungan dengan istrinya dan langsung punya anak, bisa saja, saudara. Tapi karena dia ambil Hagar, nanti saudara baca di Alkitab, itu benar-benar tepat di tengah-tengah penantiannya, saudara. Artinya apa? Prosesmu bisa lebih panjang kalau engkau ambil jalan pintas. Prosesmu bisa lebih panjang kalau engkau tidak ikuti rancangan Tuhan. Ayo jatuh di tangan yang tepat. Jatuh di pilihan yang tepat. Jatuh di tangan Tuhan itu lebih baik, saudara. Daripada kita pakai setiap kekuatan kita sendiri, amin. Prosesnya bisa 2 kali lipat. Bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat, saudara. Makanya serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Sampai sini mengerti, saudara? Tidak terlalu cepat? Ada panggilan Tuhan yang ajaib. Ada panggilan Tuhan yang ajaib. Kita mau lihat sama-sama satu contoh di Alkitab yang menurut saya sangat tepat untuk menggambarkan panggilan Tuhan, saudara. Kita buka sama-sama di Yunus 1. Kita buka sama-sama di Yunus Sahil, saudara. Ya, Yunus 1 kita baca, saya bacakan, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ada panggilan Tuhan yang Tuhan letakkan dalam hidup Yunus. Yaitu apa? Dia harus pergi ke Niniwe untuk apa? Berseru supaya dia bertobat, saudara. Supaya Niniwe bertobat, itu panggilan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Lihat saudara, apa yang dilakukan Yunus. Yunus itu disuruhnya ke Niniwe, malah dia ke Tarsis. Dia jauh, dia merasa dia bisa lari jauh dari hadapan Tuhan. Boleh ditampilkan, tadi saya udah kasih fotonya. Bisa nggak? Ya, ini tadi saya kasih fotonya saudara ke bagian multimedia, supaya saudara mengerti seberapa jauh Yunus lari saudara. Ya, saudara kelihatan jelas ya. Dari, dia kan tadi dikatakan dia ada pergi ke Yafo. Yafo itu di sini saudara. Yope, pelabuhan Yope itu Yafo saudara ya. Di situ Yunus berada. Dan dikatakan dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu 550 mile, artinya mungkin sekitar berapa ya, 1,2 kali 1,4, 700 kilo lah mungkin ya. Kurang lebih 700 kilo saudara, harusnya dia bisa ke Niniwe yang jaraknya hanya 700 kilo dari tempat dia sekarang berada. Tapi dia malah kemana saudara? Dia ke Tarsis yang jaraknya mungkin sekitar 3.200 kilometer lebih jauh saudara. Saya kasih peta ini supaya saudara bisa membayangkan seberapa jauh dia mencoba lari dari hadapan Tuhan. Kan tadi di Alkitab dikatakan, ia pergi ke Yafo, bla bla bla, yang membayar biaya perjalanannya, lalu bersama-sama dengan kapal itu berlayar ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia berharap saudara ya, Tuhan memanggil dia hanya sejauh 550 miles, dia lari 2.500, 5 kali lipat saudara. Dipikir dia bisa lari kabur dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu ajaib saudara, kemanapun kita pergi Tuhan tetap kejar kita. Lari 5 kali lipat saudara, Tuhan tetap ada di sana. Makanya kenapa Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Kemanapun kita pergi saudara, selalu ada Tuhan di situ. Kenapa? Atas kasihnya dalam kehidupan kita. Dia tidak biarkan kita jatuh di tangan yang lain saudara. Saudara lihat ya, ini buat bayangan seberapa jauh Yunus mencoba untuk pergi dari hadapan Tuhan. Tapi tidak bisa saudara. Lanjut ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat 5 saudara, ini yang seringkali luput dari kalau kita baca Alkitab saudara. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ya, ini lanjutannya yang aneh saudara. Dikatakan seperti itu, tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu apa? Tertidur dengan nyenyak. Saudara baca Alkitab, kalau misalkan baca ayat ini aneh gak saudara? Kalau saudara renungkan, mungkin kalau kita baca sekilas kelewat saudara. Tapi kalau kita renungkan, ini orang benar-benar yang pertama dia udah coba lari sejauh-jauhnya yang dia bisa. Yang kedua, dia mencoba untuk bunuh diri saudara. Kan dikatakan kapalnya ada dalam badai, betul ya? Sampai hampir hancur, hampir tenggelam itu kapal saudara. Dia bukannya naik ke paling atas untuk menyelamatkan diri, tapi dia lari ke paling bawah, dia tidur di paling bawah, tidur nyenyak lagi saudara. Saudara bisa bayangkan, Yunus ini berkata, Tuhan kalau aku gak bisa lari dari hadapanmu lebih baik aku mati. Ini arti ayat itu saudara. Arti ayatnya tuh seperti itu, kalau aku gak bisa lari ya udah aku mending mati aja. Di saat yang lain mencoba menyelamatkan diri, dibuanglah semuanya, lari ke paling atas. Dia lari ke paling bawah, saudara. Kalau kapal itu di paling bawah tenggelam duluan, betul? Kalau kemasukan air yang menutupi duluan, dia ketutup duluan, mati duluan, saudara. Tapi dia bukannya menyelamatkan diri, dia malah mau bunuh diri, saudara. Ini Yunus. Seberapa sering hidupmu ngotot-ngototan sama Tuhan? Kalau mungkin terjadinya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kau tetap katakan sama Tuhan, pokoknya apapun itu, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Engkau sedang bunuh diri saudara. Dia tertidur di paling bawah, tidurnya nyenyak lagi. Ini orang gila. Menurut saya ini orang gila saudara. Saat yang lain gak mau mati, dia mau mati saudara. Dia memilih untuk tidur dan tidurnya nyenyak.
nyenyak loh saudara, buat tidur nyenyak itu susah. Tapi dia berarti dalam hatinya dia udah 100% memutuskan aku mau mati. Saudara. Yunus, dia lari dari Tuhan. Selanjutnya ayat 12, saya persingkat saudara, ayat 12. Dikatakan sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Ya ini ketika sudah terjadi perdebatan antara Yunus dengan awak kapal situ saudara, dia perdebatan. Tidak ada satupun, kalau saudara nanti baca detailnya saudara, tidak ada satupun orang di kapal itu yang menyuruh Yunus untuk dilempar, dibuang ke dalam laut. Hanya dia yang katakan saudara, dia katakan sendiri, angkatlah aku, campakkanlah aku dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tidak ada satupun orang di kapal itu yang berkata engkau harus turun tenggelam, ya, dilempar supaya badai ini reda, tidak saudara. Satu-satunya orang yang nyuruh Yunus untuk dibuang ke dalam laut adalah dirinya sendiri sekali lagi. Saudara bisa lihat betapa pengen matinya ini Yunus. Seringkali kalau kita lari dari hadapan Tuhan sampai ujungnya mentok ya saudara, makanya kenapa banyak orang bunuh diri. Karena dia berpikir lebih baik mati daripada mengikuti Tuhan. Tapi dalam kasih Tuhan, Tuhan selalu temukan kita bahkan di titik-titik terendah dalam kehidupan kita saudara. Dalam kasih Tuhan dia selalu selamatkan kita. Itu artinya engkau dikasihi saudara. Kalau benar-benar saat itu Yunus dibiarkan mati saudara ya, Tuhan tidak mengasihi dia saudara. Menurut saya ya udah itu orang biasa aja. Tapi karena dia spesial saudara. Karena hidupnya berharga. Sekali lagi Tuhan tidak biarkan dia mati. Kalau saudara baca ke bawahnya, bahkan yang izinkan dia masuk ke dalam ikan siapa saudara? Tuhan. Tuhan perintahkan ikan untuk nyaplok dia saudara ya. Dimasukkan ke dalam perut ikan 3 hari. Dan selama 3 hari dia bertobat. Dia katakan sama Tuhan, akhirnya dia mengerti bahwa kemanapun dia pergi tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Dibawa ikan saudara ya tadi ya, bukan dari Tarsis lagi, dibawa ikan langsung ke Niniwe saudara. Itu Tuhan. Tuhan buat proses dalam kehidupan kita untuk apa? Masuk kembali ke panggilan. Tuhan buat proses dalam kehidupan kita supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Akhirnya saudara, dia kabur dari rancangan Allah, badai dan ikan besar. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10 tentang pertobatan Yunus. Yunus 3 tentang ketaatan Yunus. Yunus keempat ditutup saudara. Sekali lagi kalau saudara baca kitab Yunus ini agak aneh saudara. Saya merasa kitabnya belum selesai. Tapi ditutupnya dengan apa saudara? Dia marah lagi sama Tuhan. Kenapa engkau bisa selamatkan ini bangsa? Dan Tuhan hanya katakan, mungkin kau tidak mengerti tapi ini adalah belas kasihanku kepada bangsa ini. Akhirnya ditutup lagi dengan apa saudara? Yunus harus mengerti bahwa belas kasihan Allah itu lebih dari segalanya. Itu Yunus saudara. Yunus kabur, Yunus lari, tetap Tuhan kejar dia, masukkan dalam panggilannya. Kalau hari ini saya berdoa saudara tidak ada di antara kita. Semoga kalau engkau lari dari hadapan Tuhan, bertobat saudara. Kalau engkau mencoba jauh dari hadapan Tuhan, bertobat saudara. Hari ini balik sama Tuhan. Lakukan perkara yang ajaib dengan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kedua saat ini untuk engkau. Untuk apa? Menjadi berkat, menjadi luar biasa dengan Tuhan. Amin. Ada kesempatan kedua yang selalu diberikan. Singkat cerita saudara, kalau saudara lihat kehidupan Petrus. Petrus itu destininya diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi dia sangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dan ketika Yesus bangkit, singkat cerita saudara, Yesus bangkit, dia katakan kepada saat itu ya, malaikat berkata kepada wanita-wanita yang datang ke kuburan, dikatakan Yesus, Tuanmu sudah mendahului engkau ke Galilea. Di Galilea ketemu dengan murid-muridnya saudara. Dan di saat itu, ketika dia berjumpa dengan Petrus, apa yang dia katakan? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? 3 kali dikatakan, betul? Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dan 3 kali juga dia ditanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dikatakan berkali-kali saudara, 3 kali setelah itu Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan setelah itu Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada panggilan yang dikembalikan saat itu kepada hidup Petrus.
Ketika dia menyangkal 3 kali, saudara, dia buang itu panggilannya. Tapi di Galilea, di tempat di mana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya pertama kali, dia kembalikan lagi panggilan itu buat hidup Petrus. Artinya apa? Ada kesempatan kedua. Kalau engkau kembali ke Galilea, kalau engkau kembali ke cintamu mula-mula kepada Tuhan, kalau engkau kembali kepada panggilanmu yang sempurna semula, saudara, Tuhan berikan kesempatan yang kedua. Hari ini ayo. Saya berdoa, saudara, bukan sebuah kebetulan kau ada di tempat ini. Bukan sebuah kebetulan kau dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau tarik engkau kembali masuk panggilan yang benar, saudara. Amin, percaya? Percaya, saudara? Berkatnya ajaib buat setiap kita, amin. Panggilannya ajaib, luar biasa buat setiap kita, amin. Jangan menyerah dengan hidupmu. Tuhan punya panggilan yang ajaib. Saya berdoa biar firman Tuhan ini bisa jadi berkat, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih semangat? Saya akan melanjutkan dengan tema Great Destiny. Tadi kita udah sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan sudah memanggil kita, jangan pernah kabur, saudara. Saya punya sebuah kesaksian sebelum saya masuk lebih dalam. Dari dulu kalau saudara tahu, ayah saya adalah Pak Daniel. Seberapa yang tahu? Ya. Beliau adalah salah satu dari 6 hamba Tuhan. Dari sejak kecil dia selalu berkata bahwa Lala, suatu saat kamu yang harus melanjutkan pelayanan Papa gitu. Singkat cerita, berkali-kali saya berkata bahwa Pak, hidup menjadi seorang anak hamba Tuhan itu tidak mudah, saya bilang. Orang sudah mempunyai standar bahwa Papa udah sedemikian rupa, saya harus bisa menjadi seperti beliau, bahkan lebih besar dari beliau gitu. Berkali-kali saya bilang kepada beliau, Pak, saya ini lebih nyaman di balik layar. Saya bikinin khotbah Papa nggak apa-apa. Saya bikinin apapun yang Papa perlu, saya nggak apa-apa, asal jangan saya suruh khotbah di depan banyak orang gitu. Berkali-kali saya ngomong dengan beliau, beliau cuma berkata, nama kita sama katanya. Kamu Daniela, saya Daniel. Kamu harus lanjutkan apa yang saya lakukan. Singkat cerita, saudara, seperti Yunus lari ke Tarsis. Saya dulu dapat kesempatan, saya mau lari ke Australia, saudara. Saya berkali-kali ngomong sama ayah saya, Pak, saya udah selesai kuliah saya di Singapura, saya mau lanjutin S2. Saya berpikiran bahwa ketika saya mau kuliah S2 di Aussie, saya mendapat sebuah privilege. Di zaman saya waktu itu ada visa, working visa 2 tahun gratis buat setiap student visa yang apply di tahun itu. Saya bilang sama ayah saya, bukan sebuah kebetulan loh Pak, saya bilang. Habis saya kuliah, saya mau langsung kerja di sana gitu. Itu motivasi yang salah dalam hati saya. Tanpa saya berkata sama ayah saya. Singkat cerita saudara, saya lagi ngurus visa. Saya merasa hidup saya baik-baik saja, sehat-sehat aja. Singkat cerita saudara, apa yang terjadi setelah saya medical check up, saya pulang dari Jakarta ke Bandung, saya ditelepon. Dengan Nona Daniela katanya, iya visa tidak bisa dilanjutkan. Saya kaget dengan sangat-sangat kaget. Ada apa nih gitu? Ada masalah di medical check up gitu. Saya nangis saudara di mobil, saya kaget, saya takut ada yang terjadi dengan saya gitu. Kenapa? Karena sejauh ini saya sering pergi sama ayah saya ke Aussie, tidak ada masalah, baik-baik aja. Dan ternyata saudara ditemukan flek di paru-paru saya. Bayangkan, saya ini gak pernah ngerokok, saya gak pernah sakit batuk-batuk sebelumnya. Saya nggak pernah sakit paru-paru sebelumnya, tiba-tiba ditemukan flek di paru-paru saya. Saya ngomong ke ayah saya, wah ada apa nih katanya. Singkat cerita akhirnya saya harus pengobatan sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Saya sampai tanya sama dokternya, dok saya sakit apa gitu. Oh ya ada sedikit kabut katanya di paru-parunya. Singkat cerita apa yang terjadi saudara, saya tidak jadi ke Australia, saya ada di Bandung sampai hari ini. Saya nggak tahu apakah rencana Tuhan ketika saya mungkin memaksakan saya hidup di Aussie gitu. Tiba-tiba tahun 2020 ayah saya dipanggil Tuhan pulang.
kalau saya masih ada di sana, siapa yang melanjutkan sampai hari ini saya juga nggak ngerti. Tapi saya percaya sekali lagi apa yang Derian tadi katakan, suami saya katakan, seberapa jauh pun kita lari dari panggilan Tuhan, sudah pasti Tuhan itu akan menangkap dan taruh kita kembali di panggilan itu. Tapi masalahnya kadang kita itu bandel saudara, memperpanjang waktu seperti tadi Yunus, yang seharusnya cuma berapa kilometer ya tadi? 700. Tapi dia berlari-lari yang tadinya mungkin proses tuh cuma segini saudara. Bisa jadi sepanjang ini cuman karena dia lari dari panggilan. Jadi percayalah kalau Tuhan sudah memberikan panggilan yang besar buat setiap kita, jangan lari karena kita hanya memperpanjang proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Syukuri, hidupi, jalani, nikmatilah bersama dengan Tuhan. Saya sebelum lanjut saya mau menampilkan sebuah videonya bisa ditampilkan. Tapi sebelum itu, ini adalah video tentang tentara Amerika, Angkatan Laut, pasukan elit SEAL namanya saudara. Apa yang saya mau kita sama-sama simak, ini adalah contoh di mana ketika seseorang sebelum dia menerima panggilan yang besar, diperlengkapi begitu rupa, masuk ke dalam proses begitu rupa, sampai dia bisa menjadi pasukan-pasukan elit sebuah bangsa. Tetapi prosesnya sekali lagi tidak mudah, kita mau sama-sama lihat. Apakah bisa ditampilkan? Oke. Ini adalah ketika mereka masuk ke dalam camp pelatihan. Camp pelatihan ini sekitar 5 hari. Mereka hanya boleh istirahat selama 4 jam. Selama 5 hari mereka hanya boleh istirahat selama 4 jam total. Mereka harus bertahan di laut, mereka harus bertahan dalam setiap sikon kondisi walaupun mereka letih, mereka lemah, lama-lama sudah capek kekuatannya, tapi bagaimana mereka harus bisa melewati semua rintangan yang diberikan. Mereka harus menerjang setiap ombak. Mereka harus berlatih dalam waktu subuh, malam-malam. Dan mereka harus tetap terlihat siap sedia ketika pemimpin mereka berkata untuk melakukan pelatihan. Banyak dari mereka sudah mungkin capek, tapi mereka harus berjuang melewati 5 hari masa pelatihan yang sangat berat ini. Demi mencapai sebuah destiny yang besar dalam kehidupan mereka. Kita mau sama-sama buka dari Ayub 23 ayat yang ke-10, saya lanjutkan sebentar. Ayub 23 ayat yang ke-10 dan 11. Saya bacakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya. Dikatakan di ayat yang 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memasukkan kita dalam sebuah proses kehidupan, karena Tuhan sudah melihat bahwa destiny kita besar, panggilan kita besar di dalam Tuhan, mari timbul seperti emas di hadapan Tuhan. Jangan justru ketika kita masuk ke dalam proses kehidupan, prosesnya gak enak, prosesnya melelahkan seperti yang tadi tentara-tentara Amerika lakukan, kita justru menjadi pribadi-pribadi yang letih, lemah, kecewa, dan berbalik dari Tuhan. Saya pernah saudara mendengarkan sebuah cerita, di mana cerita ini berkata seperti ini. Ada seseorang yang sudah lari dengan sangat jauh. Di ujungnya ada garis finish,
Tapi dia berkali-kali melihat banyak rintangan, banyak jalan berlubang, banyak tanjakan dan dia menjadi letih di tengah jalan. Tetapi ternyata jalannya tinggal sekitar 5 meter lagi sampai. Tetapi dia berbalik dan kembali pulang. Jangan sampai setiap kita menjadi pribadi-pribadi seperti itu. Mari percaya bahwa ketika Tuhan sudah menggariskan yang besar dalam setiap hidup kita, anugerahnya dan jaminannya pasti memampukan setiap kita. Amin. Salah satu kuncinya bagaimana setiap kita bisa memiliki roh yang selalu berapi-api untuk mengejar panggilan Tuhan yang besar adalah yang Tuhan ajarkan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata tentang perkenanan, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Sebuah pemberian dari Tuhan. Perkenanan itu kan Tuhan berikan buat setiap kita. Tetapi masalahnya, bisakah kita mempertahankan dan menghargai perkenanan yang Tuhan berikan? Apakah kita ketika Tuhan memberikan pemberian itu dalam hidup kita simpan dan tidak dibesarkan dan tidak dihargai dan tidak dipertahankan? Bisa enggak perkenanan itu hilang? Bisa. Contohnya, ketika seseorang kehilangan perkenanan itu, hidupnya menjadi tidak teratur dan terarah. Mereka menjalani kehidupannya hanya dengan sekedarnya, semua dilakukan dengan rutinitas dan semua terasa hambar dan tidak ada warnanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mulai kehilangan perkenanan dari Tuhan. Mereka kehilangan arah, tujuan, mereka harus melakukan apa. Tetapi milikilah respon hati yang benar. Ketika ujian atau proses itu datang, mari milikilah respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama buka dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-8, bisa ditampilkan. Ini adalah peristiwa di mana Saul menunggu 7 hari lamanya ketika seorang imam Eli harus mempersembahkan korban. Imam Samuel, Dikatakan dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Yang perlu kita ketahui saudara, Saul itu sudah menjadi seorang raja. Dia sangat tahu setiap peraturan, dia sangat tahu setiap hukum, bahwa hanya yang bisa mempersembahkan korban adalah imam besar. Tetapi di hari di mana ia menunggu, sudah 7 hari lamanya, hampir sedikit lagi imam Samuel itu datang, dia tidak setia. Respon hati yang salah. Dikatakan di ayat yang ke-10, baru saja ia hampir habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Lalu pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel ayat yang ke-11, apa yang telah kau perbuat, jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dia dalam sebuah situasi, dalam sebuah kondisi di mana rakyat sudah hampir meninggalkan. Dan dia hampir ditindas juga oleh Filistin. Dan dia memiliki respon hati yang salah. Semakin didesak, semakin digencet, justru respon hati yang terdalam itu justru keluar, saudara. Dan akhirnya apa yang Tuhan berkata kepada Saul di 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. 1 Samuel 15 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Salah satu kuncinya saudara, milikilah respon hati yang benar. Ketika dalam sebuah kondisi, dalam sebuah situasi, masuk ke dalam sebuah proses, semakin digencet, semakin dihimpit, mau ditinggalkan orang, mau diserang oleh bangsa Filistin, Saul mengambil jalan pintas. Kayak tadi yang sudah dikatakan oleh Derian,
Jangan pernah ambil jalan pintas, karena jalan yang terbaik sebenarnya sudah Tuhan sediakan dalam setiap hidup kita. Di sisi yang lain, saya mengambil peristiwa yang sama, tetapi inilah yang dilakukan Daud, ya. Daud ini kan adalah seseorang yang sangat dicintai Tuhan. Dia sampai memiliki sebuah kata, a man after God's own heart. Seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seseorang yang sangat mempunyai tempat yang istimewa di hati Tuhan. Kalau kita lihat Daud ini kan diurapi usianya sekitar 12 sampai 16 tahun. Dia punya masa penantian sekitar 15 tahun sampai dia menjadi raja. Apakah dia kecewa? Dia gak kecewa. Usianya rentannya jauh gak? Jauh banget saudara, 15 tahun loh penantian dia. Seberapa banyak dari kita ketika Tuhan sudah menubuatkan sebuah janji, menubuatkan sebuah mimpi dan belum terjadi, justru kita menjadi pribadi yang kecewa dan meragukan Tuhan. Daud saja bisa menunggu selama 15 tahun, dia begitu setia dan mengasihi Tuhan, sampai di hari dia menjadi raja, dia tetap mempunyai cinta yang sama Tuhan. Pasti Tuhan juga memampukan setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa dulu di tengah jalan seperti tadi Saul. Tinggal nunggu selangkah, justru dia lakukan hal yang salah, respon hati yang salah, dan dia ditolak Tuhan. Tapi milikilah kesetiaan seperti Daud. Ketika kita berbicara peristiwa yang sama, itu terjadi di Siklag, mirip ya. Kita mau sama-sama buka dari 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Ini adalah sebuah peristiwa di Siklag di mana setelah Daud bertempur, selesai dia mau pulang ke tempat asalnya, ke daerahnya, tetapi inilah yang dijumpai oleh Daud. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini kuncinya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peristiwanya mirip saudara. Dihimpit, hampir ditinggalkan oleh rakyatnya. Bedanya kalau Daud ini hampir dilempari dengan batu. Tetapi respon hatinya berbeda. Saul dihimpit, ditekan, respon hatinya instan. Gak ada yang lakuin, saya aja yang lakuin. Dia tahu gak salah? Dia tahu. Dia adalah seorang raja, punya wawasan tinggi. Dia tahu yang boleh hanya mempersembahkan korban hanya imam besar. Tetapi karena terhimpit, dia tidak mengambil respon hati yang benar, dia mendahului Tuhan. Tetapi kalau Daud semakin dihimpit, yang keluar adalah sesuatu yang terbaik dari hidupnya, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-18 kita loncat. Akhirnya Tuhan memberikan apa? Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud, dan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Dua pribadi yang berbeda, dua respon yang berbeda, tetapi hampir memiliki peristiwa yang mirip dan sama. Jadi salah satu kuncinya untuk selalu menjadi pribadi yang berkenan adalah milikilah selalu respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan tekan, semakin dihimpit, semakin diproses, yang keluar adalah minyak yang terbaik dari setiap hidup kita. Persembahan yang terbaik dari hidup kita. Bukan yang keluar adalah komplain, kecewa, menggerutu, mendahului Tuhan, tetapi selalu yang keluar adalah
cinta dan kasih kita terhadap Tuhan. Respon yang berbeda selalu menjadikan Tuhan yang terutama dari hidupnya. Ketika saya belajar tentang Daud, saudara, yang pertama itu kan Daud mengalahkan Goliat. Hidup Daud tuh sebenarnya tidak mudah loh. Saul berkali-kali dihinggapi roh jahat ingin membunuh Daud. Tetapi Daud tidak ada rasa dendam dan dia tahu dirinya siapa. Selanjutnya ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud akhirnya lari kepada Samuel dan berkata Saul hendak membunuhnya. Daud melarikan diri kepada Ahimelek. Daud melarikan diri lagi ke Gua Adulam, hampir dibunuh. Daud terus dalam pengejaran Saul sampai satu titik di Maon, sudah hampir tertangkap tetapi tetap ada rekayasa Tuhan. Jadi sebenarnya Daud itu ya saudara hidupnya itu dalam pengejaran Saul terus. Tapi dia gak pernah kecewa loh sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan hatinya bergetar sama Daud. Sampai dibilang dia adalah orang yang paling dikasihi, a man after God's own heart. Dan tahu saudara apa yang menjadi hadiah dari Tuhan buat Daud? Daud itu mendapatkan perjanjian keset. Pernah saudara dengar tentang perjanjian keset? Sebuah perjanjian everlasting. Perjanjian kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidupnya. Bahkan yang menikmati siapa saudara? Bukan Daud doang loh. Yang menikmati itu sampai keturunan-keturunannya itu semuanya menikmati perjanjian yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat di Alkitab anak-anaknya Daud hidupnya benar enggak? Enggak benar. Absalom mau membunuh loh ayahnya sendiri Daud. Tetapi karena Tuhan sudah jatuh cinta sama Daud, apapun yang terjadi perjanjian keset itu tetap ada buat hidup Daud. Dikatakan dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Siapa ini? Salomo. Tuhan itu sudah menggariskan semua garis yang terbaik buat hidup kita. Cuman pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau nih saudara, ketika Daud dalam pengejaran dengan Saul, dia berhenti di tengah jalan, apakah akan ada Samuel? Salomo? Saya rasa nggak akan ada. Tetapi karena Daud setia dalam panggilan Tuhan, mau hidupnya diproses, mau hidupnya penuh dengan tekanan, dia tetap mengasihi Tuhan, sampai perjanjian keset itu turun dalam hidupnya, sampai Tuhan bisa mempunyai Salomo. Mari percaya bahwa setiap panggilan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat setiap kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian ya, tentang doa pagi bagi bangsa. Doa bagi bangsa itu kan adalah sebuah panggilan buat kami, panggilan imam di Bandung dan AOC dan keluarga AOC. Dulu itu dimulai dari sekitar tahun 2020 waktu zaman Covid saudara. Di zaman Covid itu kita hampir setiap hari ada di rumah. Di situ tiba-tiba ayah saya berkata bahwa ayo yuk kita sama-sama mau berdoa bagi bangsa setiap hari gitu. Saya bertanya dengan beliau, "Pah, ini kita doa setiap hari jam 5 gitu," saya tanya. "Iya dong, sampai waktu yang tidak ditentukan," beliau katakan. Terus saya tanya sama beliau, "Sampai kapan, Pak?" "Ya sampai waktu yang tidak ditentukan." "Alasannya apa?" saya tanya. "Kalau bukan kita yang berdiri dan berdoa buat bangsa ini, siapa yang mau berdiri dan berdoa buat bangsa? Kamu gak lihat perkembangan zaman seperti ini," katanya. "Imam harus berdiri memohon belas kasihan buat Indonesia." Di situ saya belum terlalu ngerti saudara. Di situ saya hanya berkata sama ayah saya, "Oke, Pak Lala sepakat." Sampai hari ini saudara, saya menikmati banyak kesaksian demi kesaksian yang Tuhan berikan lewat doa bagi bangsa. Contoh saudara, ketika kita sedang berdoa tentang gelombang panas, pernah ya, ada sebuah fenomena di Indonesia, saya kurang tahu kayaknya akhir tahun lalu deh, atau awal tahun ini gitu. Hampir seluruh negara tetangga kita itu semuanya kena yang namanya gelombang panas, bahkan sampai 40 derajat, sampai ada yang meninggal gitu. Tetapi dikatakan di berita-berita nasional, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak
mengalami gelombang panas. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan sudah pasti. Lewat setiap doa-doa setiap kita. Banyak hal yang terjadi di Indonesia, dikatakan waktu kemarin pemilu, banyak isu akan terjadi keributan, kerusuhan. Tapi ada shalom kok dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Jadi mari yuk setiap kita yang sudah tahu dengan sangat jelas panggilan engkau apa, berdiri dengan kuat, setia, buat Tuhan jatuh cinta dengan hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu menggetarkan hati Tuhan. Tidak selalu harus yang besar, yang terlihat dengan manusia, tetapi yang terkecil pun Tuhan perhitungkan kok semuanya. Saya ingat dengan sangat jelas saudara, waktu dulu saya pernah pelayanan juga di Semarang, kalau nggak salah di Pohotel, saya memberikan sebuah kesaksian tentang seseorang yang diselamatkan hanya dengan satu nasi bungkus. Ada yang pernah dengar? Saya ulang sedikit ya saudara. Jadi di tempat kita ada seorang anak muda. Jadi kita dulu banget waktu zaman ayah saya, kita itu punya pelayanan berbagi nasi bungkus. Setiap orang dikasih sekitar 10, 5, jadi gak terlalu banyak. Tapi setiap orang yang memberikan nasi bungkus harus berdoa kepada siapa dia akan memberikan nasi bungkus itu. Singkat cerita, ada seorang laki-laki, dia ini hari itu bawa sekitar 10 nasi bungkus, tinggal satu terakhir sebelum dia pulang. Dia berdoa sama Tuhan, dia berkata, Tuhan aku harus kasih ke siapa ya nasi bungkus ini. Demikian dia pulang, dia ambil jalur ke arah rumahnya, dia melihat sebuah flyover. Nah di flyover itu ada seorang bapak-bapak mendorong gerobaknya dan di hati digerakkan berikan nasi itu kepada bapak itu. Apa yang terjadi saudara? Laki-laki ini turun dari motor, dia turun, dia ngomong sama bapak ini dan di hatinya dikatakan gini, ngomong sama bapak ini bilang bahwa Tuhan itu ada, bukan Tuhan Yesus, cuma dikatakan Pak Tuhan itu hidup loh dan berikan nasi bungkus itu. Singkat cerita anak ini nurut, dia turun dari motor, dia berikan nasi bungkus itu dan berkata, Pak Tuhan itu hidup. Dan dia peluk bapak ini dan dia mau pulang. Apa yang terjadi saudara? Bapak ini nangis. Kenapa? Karena dia berkata seperti ini. Saya dari tadi nunggu di atas flyover ini cuman menunggu seperti ini. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan kalau Tuhan engkau memang hidup, tunjukkan di hari ini engkau ada. Lewat siapapun, lewat apapun. Karena dia dalam sebuah kondisi istrinya hamil besar, dia adalah seorang pemulung, dia mau bunuh diri, dia mau bingung juga minta ke siapa uangnya, dan dia cuma naik ke atas flyover abis bawa rongsokannya dan dia diam di atas itu dan dia berkata, Tuhan kalau engkau memang ada, tunjukkan kuasamu hari ini. Kalau enggak ada, aku mau loncat dari jembatan ini katanya. Tetapi di saat yang bersamaan ada seorang anak muda hanya memberikan satu nasi bungkus dan berkata bahwa Pak Tuhan itu hidup loh. Bayangkan saudara. Cuman karena sebuah nasi bungkus yang sangat sederhana, mungkin harganya juga gak mahal, satu jiwa diselamatkan dari loncat bunuh diri. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah semuanya itu akan mendatangkan berkat. Asal apakah kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan atau tidak. Jadi siapapun dirimu, mari bangkit, percayalah destinimu besar di dalam tangan Tuhan. Kejar, jangan menyerah seperti semboyan AOC, never give up, jangan pernah menyerah. Seberapapun susah yang harus dilalui, jadikan hidupmu penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu yang tadi. Boleh saya minta WL-nya bisa membantu untuk bernyanyi. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ukirkan Aku. Kita mau sama-sama kembali naikkan setiap pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah memberikan destiny yang besar dalam setiap hidup kita, percaya pasti Tuhan yang mampukan, ada anugerah Tuhan yang sempurna. Mari setia dan jalani bersama dengan Tuhan. Kudus, tak bercacat
yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai penyembah. Bawa kami lebih dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Bawa ku lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam setiap kehendak dan rencana. Ukirkan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ukirkan aku di dalam tangan-Mu, meneraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu Tuhan yang memuaskan setiap kami. Hanya cinta-Mu yang memuaskanku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatiku, Yesus Raja. Ukirkan aku Tuhan, ini biar menjadi doa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu, meneraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Biar hanya cinta-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan. Cinta-Mu yang memuaskanku, perkenananmu yang kami rindukan Tuhan. Dekat denganku, sentuh hatiku, Yesus Raja. Kiara nama Yashe, kara nama Yashe. Ukirkan aku di dalam tangan-Mu, meteraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Biar hanya cinta-Mu Tuhan yang memuaskan setiap kami Tuhan. Hanya cinta-Mu yang memuaskanku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, satu hatiku, Yesus Rajaku. Kiara nama Yashe, kara takaya nama Yashe. Kiara nama Yashe, kara nama Yashe. Kiara nama mama Yashe. Kiara nama Yashe. Kiara nama Yashe, kara nama Yashe, kara nama Yashe. Kiara nama Yashe, kara nama Yashe. Kiara nama Yashe, kara nama Yashe, kara nama Yashe. Kiara nama Yashe. Kiara nama Yashe, kara. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, mari karuniakan hati yang baru untuk setiap kami Tuhan. Mungkin ada beberapa dari antara kami Tuhan sedang mengalami proses yang tidak mudah Tuhan.
Tapi kami sungguh percaya Engkau sudah memberikan panggilan yang besar buat setiap kami Tuhan. Satu yang kami minta, jangan pernah ambil roh-Mu dari setiap hidup kami Tuhan. Biar anugerah-Mu, jaminan-Mu selalu beserta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Seberapapun proses yang Kau berikan dalam hidup kami, buat kami bisa timbul seperti emas Tuhan. Buat kami bisa bertahan sampai Engkau temukan kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Karena kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel buat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang berjalan beserta dengan setiap kehidupan kami. Dalam apapun musim kehidupan kami Tuhan. Kiara namaya syekara namaya syekara namaya syekara namaya syekara. Kiara namaya syekara namaya syekara namaya syekara namaya syekara. Mari sama-sama kita mau berbahasa roh, mari kembali bangkitkan setiap iman kita di hadapan Tuhan. Kiara namaya syekara namaya syekara namaya syekara namaya syekara. Kiara namaya syekara namaya syekara namaya syekara namaya syekara. Kiara namaya syekara. Kami buang setiap keletihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang setiap kebengkuan hati, setiap keraguan-raguan. Kiara namaya syekara namaya syekara. Kami buang setiap trauma, setiap kekecewaan, setiap sakit hati. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar hati yang baru yang daripadamu Kau karuniakan untuk setiap kami Tuhan. Kiara namaya syekara namaya syekara namaya syekara. Kiara namaya syekara namaya syekara. Biar ada shalom yang daripadamu Tuhan. Damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Kiara namaya syekara takaya namaya. Terima kasih Tuhan buat hadiran-Mu yang sangat kuat Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau yang jadikan hari ini sebuah momen bahwa kami akan kembali kepadamu Tuhan. Setiap pribadi yang sudah mulai menjauh Tuhan, Kau yang tarik kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di pagi hari ini Tuhan, ada jaminan yang Engkau berikan buat setiap kami. Bahwa kami selalu hidup di jalur-Mu Tuhan. Tidak keluar dari jalur-Mu, setiap pribadi yang sudah mulai keluar ditarik kembali masuk ke dalam jalur-Mu Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, paksakan rencana-Mu terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami untuk mencapai garis finish yang Engkau berikan. Sebab kami ditentukan untuk finish strong bersama dengan Engkau. Never give up di dalam Engkau Tuhan. Biar tema bulan ini Great Destiny, itu kami nikmati bersama dengan Engkau. Kami hidup di dalam destiny yang besar yang Kau janjikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi tempat ini milik-Mu seutuhnya Tuhan. Engkau bebas melakukan apapun seperti yang Kau mau di tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Tuhan. Kami sampai hari ini semuanya hanya karena anugerah-Mu yang memampukan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa dulu buat Pastor Darian dan Pastor Daniela. Kita kedangkan tangan buat mereka, kita berkati hidup mereka. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar ada great destiny atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang berkati Pastor Darian Tuhan dan Pastor Daniela Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas hidup mereka Tuhan. Setiap pelayanan mereka membawa lawatan atas bangsa ini. Setiap pelayanan mereka Tuhan membawa jiwa-jiwa berbalik kepada Engkau Tuhan. Berkati hidup mereka,
berkati keluarganya Tuhan. Terus biar ada great destiny atas hidup mereka Tuhan. Sampai garis akhir, setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Terus hidup mereka Tuhan, biar terus ada di hadapan-Mu dan berdiri buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Persembahan perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, bicaralah atas setiap kami masing-masing. Berapa yang harus kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biar apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan menjadi taburan, menjadi persembahan yang terbaik buat hidup kami. Menjadi dupa yang harum atas setiap apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa. Bawa ke depan sembahnya. Mari kita semua bangkit berdiri saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan setiap persembahan kami yang terbaik. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Jadi persembahan yang terbaik atas setiap hidup kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum. Biar Engkau lipat kali gandakan Tuhan. Dan tidak ada yang miskin di antara kami Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati dengan berkat yang daripada-Mu. Melimpah lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat yang daripada-Mu. Kami ngucap syukur Tuhan buat setiap hidup kami. Setiap apa yang Kau sudah Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kami ngucap syukur Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan kami angkat di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Jadi Tuhan persembahan yang terbaik dari setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan angkat tangan-Mu saudara-saudara. Terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberi Engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.